Nasib Jokowi selanjutnya apakah akan menjadi ketua koalisi besar atau menjadi ketua umum partai politik besar, ataukah sebenarnya usulan ini hanya untuk strategi parpol untuk bisa mendulang elektoral nanti di Pilkada serentak pada November 2024. Kita akan bahas bersama dengan analis politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat. Halo, selamat sore Pak Cecep. Anda melihat usulan Jokowi akan benar-benar terwujud tidak nanti untuk ketua koalisi parpol besar setelah nanti tidak menjabat lagi sebagai presiden? Oke, jadi kalau kita selamat sore Mbak Maidop ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemana Jokowi setelah menjadi presiden, tentu pilihannya ada di Jokowi sekarang. Nah, memang setelah dia berpaling dari PDI Perjuangan, tentu Jokowi perlu partai politik. Seperti halnya ketika Megawati telah selesai, SBY telah selesai, itu mereka punya kendaraan politik yaitu PDI Perjuangan dan Demokrat. Nah, ketika di masa-masa akhir kekuasaan Jokowi justru berpaling dari PDIP, tentu dia butuh kendaraan politik yang lain. Nah, kalau kita bicara partai politik ya, ketua umum partai politik, tentu nama Jokowi sendiri sudah beredar ya di di pertemuan Golkar kemarin ya. Nah, tapi kemudian bagaimana elit-elit Golkar sendiri bersedia untuk menerima Jokowi? Karena kan untuk menjadi ketum dari Golkar sendiri butuh berbagai persyaratan, meskipun nanti persyaratan sendiri bisa saja berubah ya, amat dinamis misalnya. Oke, kemudian kalaupun nanti ingin berperan lebih, tentu dia harus berperan, harus memiliki kendaraan politik, yaitu punya partai politik. Nah, persoalannya kan memang tidak ada partai politik atau belum ada partai politik yang di ya, dipegang oleh Jokowi sekarang. Ya, tentu saja ada pilihan. Kalau memang tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, ini kan aliansi partai yang dimaksud koalisi partai ini nggak dikenal ya. Memang kita yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia tadi juga, ya bahwa kalaupun ingin jadi pimpinan atau ketua atau apapun ya dari koalisi partai besar ya, Koalisi besar. koalisi besar lah, itu tentu harus menjadi ketua umum partai juga ya, ketua umum partai dulu. Nah, di sini tinggal Tapi Anda pilihan. membacanya bagaimana? Berarti kan harus jadi ketua umum partai politik dulu yang menjadi bagian dari koalisinya pemerintahan selanjutnya, baru bisa menjadi ketua dari atau pimpinan dari koalisi besar untuk pemerintahan selanjutnya, begitu ya? Jadi ada stepnya. Iya, ada stepnya tentu saja. Jadi, tapi yang amat disayangkan sebenarnya kalau kita bicara aliansi politik ya, atau partai ini kan kalau kita bicara koalisi nggak dikenal ya, aliansi partai sebenarnya bagaimana ada kerjasama politik di antara partai-partai pendukung pemerintah. Nah, aliansi ini terbangun harapannya sebenarnya itu punya platform yang jelas. Jadi aliansi partai, koalisi partai terbentuk dalam rangka membangun sistem politik, dalam rangka membangun sistem pemilu ke depannya, bukan dalam rangka kepentingan pragmatis ekonomi politik jangka pendek dari para partai-partai pengusungnya. Nah, ini shifting atau perubahan ini terjadi di antara elit-elit politik kita ya. Baik, oke, kita membangun partai politik, kita membangun koalisi besar, tapi dalam rangka membangun sistem, dalam rangka bagaimana kita terus menjalankan transisi demokrasi di Indonesia ke depannya gitu. Bukan dalam rangka untuk memenangkan orang semata gitu ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke Jokowi ya. Sekarang ada pilihan, Oke, ada oke. beberapa pilihan. Misalnya PSI ya. Tapi ke PSI saya kira perlu kerja keras besar ya, kerja besar. Karena apa? Ya partai yang sebenarnya sekarang masih juga belum pasti ya apakah akan lolos parlemen atau enggak. Yang paling Baru determinan. lulus presiden, baru lulus parliamentary threshold itu ya. Iya, dia kan masih tantangannya masih itu ya, entar tanggal 20 baru ketahuan ya, dari real count KPU. Nah, kemudian yang paling Heeh. ini adalah Golkar sebenarnya. Apalagi kemudian namanya sudah mulai muncul, sudah mulai dites di pasar gitu ya. Bagaimana respon dari masyarakat dan saya kira juga respon dari elit-elit Golkar. Dan sebagai sebuah partai yang terbuka, saya kira Golkar juga amat terbuka ya. Ya, ketika lagi itu misalnya Gibran hendak dijadikan cawapres oleh Prabowo, sudah Oke. isu kan sebenarnya kan Gibran akan terima. Jadi dengan testing itu sebenarnya terbuka kemungkinan juga Golkar bisa menerima Jokowi. Apalagi kemudian kita lihat bagaimana Dari PSI Erlangga. dan Golkar yang lebih terbuka adalah Golkar ya kemungkinannya ya.
Iya, dan lebih ini partai politiknya lebih 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 apa, lebih lebih penting lagi, urgent lah ya dibanding, Mhm, PSI kalau mhm. dikomparasikan ya, jika dibandingkan gitu. Iya, Mhm, halo? mhm, oke. Kalau nanti ini, benar-benar terwujud Pak Cecep, apa Iya. nanti dampaknya? Apakah ada dampak signifikan nanti kepada koalisi, pemerintah? Ya tentu saja ya. Jadi kan gini, perhitungannya sekarang udah di awal pertengahan Maret ya, kemudian kita lihat kalau konteksnya adalah pilkada ya, itu kan Mhm. di 24 November, jadi 11 dikurang 3 ada 8 bulan lagi ke depan. Oke, Jokowi mungkin akan menjadi presiden sekitar 7 bulan Mhm. ke depan, tapi di masa-masa sejak kekuasaan ini, kita lihat bagaimana Jokowi demikian, kuat atau besar pengaruhnya di hadapan para partai koalisi pendukung Prabowo ya, pendukung 02. Dan di Mhm, awal-awal mhm. dan ini juga potensi, apa namanya, potensinya besar ya, kalaupun nanti misalnya keluarga Jokowi yang lain, di luar Gibran ya, dalam hal ini misalnya, Mhm. Kaisang ataupun Erina untuk maju, potensi elektoralnya besar juga Kaisang, Erina. ya, dengan berbagai, Mhm, apa namanya, mhm. penjelasan, baik itu elektoral maupun Jokowi efeknya dan kemudian juga instrumen, apa namanya, Oke, karena oke. masih Jadi berkuasa. Anda melihat usulan-usulan ini adalah, jadi strategi partai politik untuk bisa mendapatkan efek ekor jas dari Jokowi untuk pilkada nanti, begitu? Ya, jadi ada beberapa penjelasan ya, selain efek, ekor das dari Jokowi itu sendiri, ini kan sekarang akhirnya partai-partai juga terkesan bergeser ke tengah, lebih pragmatis ya, yang punya basis elektoral. Siapa yang didukung Jokowi, kemudian Mhm, Jokowi sekarang masih menjadi bagian dari kekuasaan. Harapannya ya praktik-praktik yang kemarin dilakukan untuk memenangkan kosong juga tuh juga terjadi, bisa dilakukan gitu ya, karena sebagai bagian dari, pemerintah ya, yang pihak yang berkuasa lah, itu harapannya tentu saja ada, potensi penggunaan instrumen kekuasaan juga yang bisa dilakukan, dan itu bisa memenangkan. Apalagi untuk level kota atau kabupaten mhm, yang pemilihannya tidak terlalu besar, itu lebih relatif lebih, sederhana ya dibanding yang mhm, mhm, oke. Oke, oke. Singkat saja, satu lagi, Pak Cecep, ini ya. akan tentunya bisa dimanfaatkan juga untuk keluarga inti Jokowi yang nanti kemungkinan atau berpotensi nanti berlaga di Pilkada serentak 2024 ini? Singkat saja, Pak Cecep. Iya, itu amat dalam politik semua pintu kemungkinan terbuka ya. Ya kita nggak bisa tadi jawaban Gibran atau itu kan seperti jawaban Jokowi juga ya, atau seperti jawaban mereka berdua ketika, muncul isu Gibran akan maju Mhm, sebagai wakil presiden. mau maju Jadi, ya? ya itu, Mhm, lagi itu kan jawabannya selalu, apa, template-nya sama gitu, singkat, ya, singkat dan amat, multitafsir gitu. Dan itu nggak bisa dipercaya saya kira kan. Jadi potensinya adalah, ya setelah, Gibran oke, dan Bobi, kemudian Kaisang sudah, juga masuk ya, meskipun baru di ranah, partai politik, bisa saja mhm, dia potensi oke. maju ke, ranah eksekutif, termasuk juga, istri dari Kaisang gitu. Apalagi kemudian kalau istri Oke, Kaisang baik, kan kita sudah tunggu dimunculkan nanti juga yang ya paling oleh pertama adalah waduh, hasil rekapitulasi pemilu nanti tanggal 20 Maret 2024 dan nanti juga siapa presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk pemerintahan selanjutnya. Terima kasih analis politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Cecep. ya Dan selamat usai sore.